selamat malam. Selamat Balik malam. lagi dengan kami di Ngopi Bareng Jurnalis 1 Nusantara News. Nusantara. Nah, kita malam ini sudah kedatangan bintang tamu ya. Yang bintang yang sangat luar biasa. Wow. Dengan siapa nih Om Cuk? Dengan silakan abang memperkenalkan sendiri. Kita panggilnya abang aja ya biar lebih Mas Ari, asik lengkapnya pembicaraan. seperti apa bang? Monggo. Kalau di TNI kan biasanya ya, Iya. biasa itu abang ya. Oh. Iya. Makasih Bang Ucup, sudah Adinda Didi. Iya. Nama lengkap saya, nama lengkap ya? Iya, Oke. boleh. Mayor CHK Dr. Yulian Azhari SSOSI SHMH, dosen tetap Universitas Pertahanan dan dosen di berbagai universitas se-Jabodetabek. Oke. Jadi banyak nih saya ngajar Hmm. di kampus-kampus yang mungkin belum sempat saya sebut satu persatu. Oh. Oke. Monggo Mbak Dini, apa yang mau diobrolin? Yang Biar mau saya tanya nih, makin- dari nama aja kan panjang banget nih Pak. Kan Iya. Bapak kan Gelarnya pun juga panjang banget. anggota TNI yang pasti rutinitasnya Waktunya, padat dong ya Om sangat Cuk. pasti. Nah itu gimana tuh tipsnya biar bisa kita walaupun sibuk pendidikan tetap jalan, itu gimana? Atau gimana nih backgroundnya Bapak sendiri? Iya. Apalagi saya dengar Bang Asari juga salah satu kori di Bengkulu, mungkin teman-teman di ngopi bareng perlu tahu. Monggo Bang, Silakan. Siap, Bang. diceritakan. Bismillah. Siap. Makasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya berangkat menjadi Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Darat. Saya berangkat menjadi tentara itu dari talent. Salah satu talent saya itu seorang kori. Saya pernah lagi mahasiswa nih, saya kuliah di awal saya kuliah di pada saat itu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Bang. Oh, betul. Sekarang udah jadi IAIN. Alhamdulillah, kita doakan semoga nanti jadi UIN gitu ya. Amin. Saya sering juara 1 tingkat universitas ya, di Bengkulu. Terus juara 1 mulai dari kecil tuh udah dari tingkat anak juara 1, remaja SMP juara 1, SMA tingkat dewasa ya, sampai kuliah sempat juara 1 tingkat universitas provinsi dan bahkan ke nasional. Alhamdulillah, salah satunya saya bisa masuk itu karena ada tadi ya talent yang sangat istimewa itu. Saya seorang kori tadi. Saya memerdukan bacaan ayat suci Al-Quran, huruf demi huruf saya indahkan. Karena kan Allah itu kalau kita memanggilnya dengan indah kan insya Allah Allah kabulkan. Ya, kita memerdukan ayat suci Al-Quran itu salah satu kan keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi memang benar apa yang diminta di Al-Quran itu insya Allah Allah kabulkan, minta aja kepada Al-Quran. Dan saya memang berniat cita-cita untuk menjadi TNI ya. Alhamdulillah dengan Jalan suci Al-Quran Al-Quran saya lulus. Begitu juga terutama saya karena ayat Al-Quran saya masuk tentara dan di ada organisasi yang mengiringi saya, seperti saya juga seorang resimen mahasiswa ya. Pada saat itu saya udah ada menjadi seorang yang patriotisme bela negara. Iya. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, dan juga aktif di organisasi Ikatan Kori gitu ya. Terus pergerakan mahasiswa Muslim Indonesia ya, PMII gitu. Iya Bang ya. Aktif juga di ini ya. Alhamdulillah aktif, subhanallah saya aktif di PMI. Dan ini saya dinas lah. Pertama saya dilantik Letnan 2. Saya dinas di Ditempatkan Kota Ambon. di Kota Ambon. Iya, Kodam 16 Patimura. Pada saat itu saya mengikuti Festival Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Ambon ya, tingkat provinsi di Maluku. Itu saya dipercaya menjadi juara 1. Dipercayakan menjadi juara 1 di Kota Ambon. Salah satu kelebihan saya alhamdulillah unggul di tajwidnya. Jadi Bang, kalau koreo, kreasi, lagu semuanya bagus, tapi alhamdulillah kita cuma beda 1-2 biji
ya, dua angka, dua angka. Saya menang di tajwid, alhamdulillah. Dan pada saat saya tugas di Tanah Papua, alhamdulillah bisa jumpa saudara-saudara kita di Tanah Papua pada tahun 2014. Pada saat itu saya baru udah kapten ya, jaga perbatasan di NKRI Papua Nugini. Saya jaga perbatasan di SKO, pintu pertama, SKO daerah itu pintu utama perbatasan kita sama NKRI Papua Nugini. Itu di sektor utara, sekitar 2 jam lah ya dari kota Jayapura. Saya tinggal di sana, di Kotis ya, di pos kami ya, di sana alhamdulillah. Saya mendengar informasi ada lomba musabaqah tilawatil Quran di kota Jayapura, Bang. Terus Bang Asar itu, tapi selama saya di sana tuh saya udah mengabdikan ilmu saya ngajar ngaji anak-anak Papua gitu ya. Ada Pak Camatnya pada saat itu, Pak Supriyanto kalau nggak salah. Mereka minta saya untuk mengajarkan tajwid dan seni baca Al-Quran di tanah Papua, di Koya pada saat itu. Alhamdulillah. Murid saya juga pas ngikut MTQ itu juga dapat juara, yang dulu nggak pernah dapat juara, dapat juara 2 gitu ya. Saya alhamdulillah dipercaya juara 1. Ada di berita internet Pak. Pada saat itu kisah Kapten Kostrad jadi juara baca Al-Quran di tanah Papua, itu judulnya. Langsung pada saat itu Imam Besar Istiqlal, Bang itu Haji Hasanuddin, Bang Saripudin Muhammad ya pada saat itu, iya Ustaz Saripudin Muhammad mengucapkan, dia telepon, dia mengucapkan lewat SMS selamat kepada Bapak Kapten Dr. Yulan Asari, juara MTQ juara 1 di tanah Papua. Kok bisa ya, kan begitu tepatnya namanya tugas operasi, kita pun kemana-mana kan dikawal minimal 6 orang. Tapi pada saat itu kita di sela-sela tugas operasi bisa ikut festival musabaqah tilawatil Quran. Sampai pada saat itu wakil wali kota Bapak Haji Dr. Nur Alam ya, beliau kaget, loh kok ini pesertanya dari tentara ya, dari Satgas ya. Pada saat itu Satgas perbatasan lagi. Iya, Satgas 323. Saya berdinas pada saat itu kan di Direktorat Hukum Angkatan Darat. Saya sebagai perwira hukum pada saat itu. Perwira hukum Satgas 323 Raider. Jadi merangkap juga sebagai rohaniawan gitu ya. Sebagai perwira teritorial. Jadi alhamdulillah. Berarti sarjana hukumnya Bang Asar tuh di TNI ya berarti ya? Iya, sudah dinas di TNI. Pertama kan sarjana dakwah dulu di IAIN Bengkulu tadi ya. Terus yang kedua setelah dinas di Ambon saya dapat beasiswa ngambil S1 hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer yang saat ini tempatnya kampusnya di Matraman, Bang. Iya. Yang setelah itu kan saya pindah Korp Hukum nih. Yang kemarinnya Korp Ajen kan, saya pindah Korp Hukum. Udah dapat SOC, SH, udah kepalaan bahasa sama sekalian. Saya ambil S2 di Universitas Islam Jakarta. Ya, dosen saya Prof. Andi Hamzah kan dari Makassar. Terus ngelanjutkan lagi udahlah. Mumpung saya masih ada napas, masih ada nyawa, udah ngambil S3 di Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah lulus, coba-coba tes kan. Ketemulah promotor saya Prof. Said Karim ya, yang saksi ahli Jessica pada kasus kopi Vietnam itu ya, itu promotor saya. Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SMA. Prof. Sukri itu promotor saya. Co-promotor Prof. Sukri, kalau promotor Prof. Said Karim, co-promotor Prof. Sukri sama Prof. Muhammad dan penguji-penguji yang lainnya kan ada 9 gitu. Saat ujian terbuka itu saya diuji oleh 9 profesor. Alhamdulillah 9 profesor kan ilmunya juga, setiap dosen kan profesor kan keahliannya kan beda-beda, ilmunya tuh mempunyai kekayaan ilmu ciri khas masing-masing gitu kan. Kalau S2 kan yang uji biasanya 3. Kalau 9. Kalau 5 ya mungkin S2 sama pembimbing. Kalau S3 itu 9 profesor yang uji. Jadi alhamdulillah yang uji saya itu profesor semua. Kadang-kadang kan profesornya cuma beberapa orang, yang dokter.
di Unhas, Universitas Hasanuddin yang tercinta. Terima kasih Universitas Hasanuddin, barakallah. Saya penguji saya profesor semua bang. Adinda ini. Nah, jadi saya lanjutkan yang di Papua tadi. Itu tadi kaget wakil wali kota tadi Dr. Haji Nur Alam ini. Loh, kok ini Ada tentara ikut lomba tuh dapat bagian lagi, juara 1 lagi. Siap Bapak Wali Kota, sini duduk sudah, sini. Iya, Bapak Haji Nur Alam juga alumni Universitas Hasanuddin, orang Bugis, wakil wali kota Jayapura ya. Sini duduk, gitu. Oh siap Bapak Wakil Wali Kota. Nah, pada saat itu kan wali kotanya Pak Penhur ya, sekarang wali kota aja belum. Sudah menikah kah belum? Oh, sudah Bapak Wali Kota. Oh iya, alhamdulillah bilang gitu. Saya luar biasa, jadi dia sangat kaget gitu. Dikasih hadiah apa bang kalau Pak Wali Kota? Oh, saya dikasih amplop dong sama Wakil Wali Kota. Agak tebel berarti ya? Iya, tebel banget. Kan juara satu yang musabaqah tilawatul Quran. Udah kita tinggal di hutan tuh, di hutan belan ini ya. Tanah kita, tanah Papua yang tercinta. Terus pada saat itu begitu namanya tugas operasi kan, pada saat itu juga anggota saya meninggal karena malaria, udah nggak tertolongnya di pos udara. Alhamdulillah dengan keadaan yang tugas operasi terus keterbatasan semua kondisi ya, tapi saya bisa meraih dapat juara 1 musabaqah tilawatul Quran. Itu sangat menarik perhatian umat lah ya, insya Allah, karena kan kondisi yang berbeda. Kalau misalnya kita di kondisi biasa, misalnya di mana ya, di Jakarta, di mana kan biasa kita. Tapi ini kondisi tugas operasi itu, yang pada saat itu Al Ustadz Kiai Haji ya, Ustadz Syarifuddin Muhammad, beliau langsung telepon dan mengucapkan, Pak Kapten, aduh luar biasa suaranya merdu. Saya menangis karena kok bisa di tengah-tengah tugas operasi Bapak Kapten bisa juara 1 musabaqah tilawatul Quran dan bisa berbagi ilmu dengan adik-adik di tanah Papua, ngajar ngaji ya. Semampu saya abdikan ilmu saya. Alhamdulillah itu berbuah manis gitu Bang, ada di sana. Bang, terus gini bang, saya tertarik dengan bagaimana sih Bang Asari ini memanage waktu sehingga bisa semua jenjang pendidikan itu dilalui dengan baik gitu bang. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan tuh bang buat teman-teman yang sedang juga berjuang, juga yang sedang belajar untuk meraih gelarnya, cita-citanya. Siap. Mungkin dari kecilnya didikannya keras sekali bang ya. Dia sangat keras karena memang bapak saya juga pegawai negeri sipil ya, PNS, tapi punya anak 7, sedangkan ibu rumah tangga ya. Tapi maksudnya saya tuh biaya memang kuliah tuh saya dengan biaya sendiri bang. Jadi karena keahlian saya di seni baca Al-Quran, dan pada saat itu saya dari kuliah itu sudah mengajar privat. Itu privat ke rumah-rumah nih. Mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu. Pada saat itu saya ngajar di rumah Kapolresta anaknya ya, terus Kabak UP Wali Kota Bengkulu dan pejabat-pejabat Pemda banyak ya pada saat itu. Subhanallah, saya sampai 32 rumah loh bang. Itu masih sebulan. Sekolah? Masih kuliah. Masih kuliah mulai dari semester 1 saya udah ngaji. Karena saya dapat nama, saya juara 1 MTQ. Orang-orang kan berbondong-bondong dong mengundang kita gitu kan. Pada saat itu 32 rumah, jadi sebulan ya, kan hari kan cuma ada 7, Senin, Selasa, Rabu. Bagaimana? Jadi saya dari jam 3 habis satu sore saya udah go. Dan saya juga menyadari sebenarnya nggak boleh juga nggak ada istirahat. Tapi pada saat itu saking semangatnya, saya kan kuliah S1 cuma 3,5 tahun bang. Saya malam minggu nggak ada gitu. Karena nggak sempat kalau saya nggak ngaji malam minggu, nggak ketemu. Karena satu rumah itu kebagian sebulannya itu cuma kadang-kadang sekali atau 2 kali pertemuan. Karena 32 rumah. Ayo, bagaimana saya mengatur waktunya gitu bang? Iya, itu yang Iya, nah tadi
Ya tadi satu rumah hanya kebagian ya sebulan mungkin sekali 2 kali gitu ya. Gitu. Jadi kasihan juga kan, tapi kan mereka berharap harus sayanya kalau saya juga sebenarnya pernah mengkader ada di tingkat pada saat itu ya rektor Universitas IAIN sekarang kan Profesor Sirajuddin dari orang Makassar gitu ya, orang Bone menjadi anak ayah. Jadi ayah inilah ya, seperti ayah kandung lah. Luar biasa beliau memotivasi saya, subhanallah. Saya bisa jadi seperti ini dan sama doa ibu ya, yang subhanallah. Kalau bicara ibu, karena ibu saya baru meninggal iya. Sebenarnya syuting kemarin hari itu ya bang. Saya posisi saya di Bengkulu, tapi ibu pergi, saya sudah mengumrohkan beliau, sudah merehab rumah semua sudah. Jadi beliau sudah saya umrohkan terlebih dahulu, rumah sudah saya rehab, baru ibu pergi. Berarti apa? Cita-cita doa ibu udah sampai semua bang ya? Iya bang, udah dijalankan semua. Saya merasa puas. Saya bisa mengumrohkan ibu terlebih dahulu ya, merangkatkan ibu ke tanah suci. Dan saya bisa selesai di S3 di Universitas Hasanuddin di kota Makassar. Terus jadi setelah selesai semua baru ibu pergi. iya, rumah sudah saya rehab, saya bersihkan, saya keramik, apa yang ibu mau saya belikan. Dia pengen sofa, pengen apa ya, saya belikan semua. Kalau bapak kan dulu udah meninggal waktu saya SMA, iya. Tapi ibu enggak nikah lagi, dia membesarkan anak aja gitu ya. Dengan 7 anaknya. Jadi pada saat ibu udah saya bawa, ibu luar biasa. Kemana-mana ibu ikut. Dia kemana saya dinas Kambun, dia ikut pernah berapa bulan gitu ya. Terus di Jakarta, udah apa kesenangannya saya bawa makan ke Plaza Indonesia, Grand Indonesia maupun Indah Indah gitu ya. Sampai apal mak itu, ini rumahnya Inul gitu di jalan itu ya. Termasuk waktu abang lagi ada di TV pun juga ibu ikut juga. Senang banget bang, karena mak setiap kali saya tampil di TV ya, subhanallah diisi di Selebrita Pagi kan, mereka minta klarifikasi tentang misalnya kalau lagi viral apa gitu ya, tentang masyarakat kita yang banyak percaya dengan sesuatu yang di luar logika, cuma tidak boleh. Saya luruskan aja, kita sebagai rohaniawan kan hanya pernah netralisir. Juga di MNC Group, juga terima kasih semua. Saya selalu tentang tauhid ya. Kemarin juga di Facebooker ya, yang bulan puasa itu mak selalu nyaksikan dia kalau di saat saya baca Quran di TV gitu ya, saya ngisi tentang kultum, klarifikasi tentang begitu, mak selalu nangis gitu karena selalu suka nangis dan mendoakan kita itu supaya semakin bagus gitu. Itu selalu kalau saya di media dia pasti terharu dan nangis gitu. Subhanallah, emak selalu menyertai doa gitu. Makanya kemarin pas meninggal Bang Ari, syutingnya sebenarnya hari kemarin nih Bang Ari apa? Iya, hari Jumat ya. Hari Jumat jam 5, terus di lembur jam hari ini ya, hari Senin. Subhanallah bisa diatur waktunya, saya bisa silaturahmi ke sini. Semoga barokah ini Nusantara TV. Semakin jaya, sukses ke depan ini Bang. Satu Nusantara Bang. Iya, satu Nusantara. Nusantara itu kan dari Sabang sampai Merauke ya. Kita berbeda kultur, beda budaya, warna kulit, kepercayaan, agama. Subhanallah. Dan saya pun menetas jadi tentara Bang. Saya kan ditempatkan di Ambon. Iya. Jadi beta pengsaudara di Ambon, iya, alhamdulillah beta pengsaudara di Ambon itu ramah-ramah pada saat itu kan pasca kerusuhan. Saya juga kemarin meninggalnya Bang Glenn Fredly, saya datang ziarah 100 hari Bang Glenn Fredly. Bang Glenn ya, saya
datang ziarah. Intinya kita karena Nusantara Bang, tidak membeda-bedakan dari manapun, dan saya punya bapak angkat, bapak piara, mama piara kalau bahasa Ambon ya. Saya sampai dikasih marga Mas Petela. Oh. Ya makanya